Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu tahapan akhir dari pembuatan e-modul, yaitu proses untuk mempublish kemudian kita coba untuk masukkan ke dalam smartphone kita. Jadi ini adalah proses dari awal yang untuk saat ini saya ingin mencoba untuk share kepada teman-teman semuanya bagaimana kita mempublish dari apa yang sudah kita buat berupa e-modul ini, apapun itu objeknya nanti, ke dalam smartphone. Jadi pertama kali yang perlu teman-teman perhatikan adalah di bagian atas di situ ada smartphone atau ada desktop. Jadi karena ini nanti kita publish atau kita install ke dalam smartphone, sehingga teman-teman bisa memilih pada bagian smartphone ini yang kemudian tampilannya adalah semacam ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lihat pada posisi publish. Oke. Kemudian setelah itu teman-teman bisa memilih pada HTML. Kemudian kalau di browse itu dimana teman-teman akan melakukan proses penyimpanannya. Ini saya kasih HP ya, media interaktif untuk HP. Kemudian untuk pada file name juga bisa dibuat nama file yang akan kita publish ini berupa apa. Kemudian dari sisi HTML juga sama, bisa dibikin nama yang sama. Nah, yang terpenting adalah antara HTML sama Flash sama HTML5 only. Ini bisa teman-teman pilih sekiranya di dalam aplikasi itu ada unsur flashnya. Nah, tentu silakan dipilih yang HTML flash. Dan jika semuanya itu berupa HTML, tidak ada unsur flashnya, teman-teman bisa memilih yang HTML only. Nah, di sini saya memilih untuk yang HTML, kemudian setelah itu jangan lupa untuk menekan pada bagian akhir, di bagian bawah itu ada convert, silakan ditekan sehingga nanti proses convertnya, proses pengubahan ke dalam bentuk HTML akan berlangsung. Kita tunggu beberapa saat. Oke, semuanya sudah selesai. Dan untuk selanjutnya, teman-teman bisa melihat pada bagian open folder. Kita coba untuk melihat folder yang ada di dalamnya, karena ada satu file yang harus kita ubah di situ. Oke, nah pada bagian ini, pada bagian yang bahasa Arab ini kan titlenya. Karena ini nanti yang akan memanggil, teman-teman bisa ganti dengan index. Nah, setelah itu kita buka aplikasi untuk merubahnya dalam bentuk smartphone atau dalam bentuk APK. Yang saya gunakan adalah aplikasinya adalah website to APK Builder. Jadi kalau teman-teman masih belum memiliki, bisa mendownloadnya di websitenya. Ini adalah websitenya, website APK to Builder. Silahkan di download di tempat itu. Kemudian selanjutnya adalah melakukan proses identifikasi atau penyiapan data atau nama dari APK yang akan kita buat. Pertama kali untuk yang teman-teman perhatikan di situ ada website HTML sama website URL. Teman-teman bisa pilih untuk yang lokal HTML karena memang kita akan memanggil dari komputer kita. Kemudian setelah itu di situ ada apt title, itu juga bisa diisi sesuai dengan dokumen kita. Kemudian selanjutnya package name, ini tetap harus dalam posisi com. Kemudian ini adalah namanya apa. Kemudian setelah itu yang ini juga sama, silahkan dikasih yang sesuai atau apa yang dimau oleh teman-teman. Kemudian untuk versi, sekiranya nanti ada versi 2, versi 3, versi 4 atau selanjutnya bisa ditaruh di posisi sini. Kemudian ini app orientation, karena ini bentuknya adalah portrait ya, saya tekan portrait
Dan jika itu bisa portrait dan juga bisa landscape, bisa dipilih pada bagian sini. Nah, output directory ini adalah tempat penyimpanan data pada saat APK itu sudah selesai. Untuk lebih mudahnya saya posisikan pada bagian desktop, dan jika teman-teman ingin mengubahnya, silakan ditekan pada tombol change, kemudian posisikan sesuai dengan tempat yang ingin diletakkan hasil dari ekstrak atau convert APK ini. Kemudian onboard dialog text ini sama, silakan dikasih nama sesuai dengan yang ada pada bagian app title. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pada bagian sebelah kanan, teman-teman bisa merubah change icon ini sesuai dengan apa yang akan kita convert, karena ini kebetulan adalah bahasa Arab, sehingga yang saya kasih di situ adalah ikon atau cover bahasa Arab. Namun jika ingin merubahnya, silakan ditekan pada tombol change icon, kemudian setelah itu masukkan sesuai dengan image yang sudah teman-teman siapkan. Kemudian kategori image yang bisa masuk di dalamnya di sini adalah bisa PNG atau bisa JPEG. Baik, dan untuk selanjutnya, untuk yang di bagian app title bar, jika ingin muncul nama dari file ini atau dari aplikasi ini, silakan ditekan pada bagian app title bar. Kemudian setelah itu progress wheel ini adalah proses awal pada saat aplikasi ini dibuka. Oke, jika semuanya sudah selesai, yang tidak kalah pentingnya di sini adalah untuk directory file localhost. Jadi teman-teman nanti akan melakukan proses penginputan melalui directory of local website ini dengan menekan pada tombol choose folder. Nah, di mana tadi teman-teman melakukan proses penyimpanan. Nah, saya pakai yang ini, media interaktif, pakai HTML. Kemudian selanjutnya, ini masih proses, berarti sudah aktif. Kemudian untuk add mob monetization, karena memang ini belum memiliki iklan, kalau kita masukkan ke dalam Play Store, sehingga kita disable saja. Tapi kalau sekiranya teman-teman sudah memiliki account yang ada di Play Store, nanti bisa ditekan enable, kemudian nanti memasukkan beberapa kode yang telah diberikan oleh pihak Google ke dalam area sini. Tapi karena saya belum memilikinya, sehingga saya memilih untuk yang disable. Dan jika semuanya sudah oke, sudah ready, teman-teman tinggal melakukan proses generate APK dengan menekan tombol pada bagian sini, generate APK. Nah, ini beberapa saat kita disuruh untuk menunggunya. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke, proses convert sudah selesai, dan ingat tadi posisi file kita taruh di bagian desktop. Ini yang saya posisikan tadi. Jika sudah selesai, tinggal menekan pada tombol finish. Nah, ini ada keterangan bahwasanya APK atau aplikasi ini tidak memungkinkan untuk diupload ke dalam Play Store karena beberapa alasan. Salah satu diantaranya adalah key untuk masuk ke dalam Play Store kita belum memilikinya. Kemudian yang kedua, filenya masih terlalu besar. Oke, kita lihat pada bagian desktop. Nah, ini adalah APK yang tadi sudah kita generate, yang tadi sudah kita buat. Dan selanjutnya kita lakukan proses transfer ke dalam smartphone kita, dan setelah itu kita lakukan proses instalasinya. Sekarang kita mencoba untuk melakukan proses instalasi ke dalam smartphone kita.
Jadi setelah teman-teman memindah file yang sudah kita buat kemarin melalui APK dengan extension untuk smartphone kita, teman-teman bisa melihat pada bagian pengelolaan file. Kemudian setelah itu teman-teman bisa melihat pada bagian mana menyimpan data atau file tersebut. Di situ ada APK, bisa dilihat. Lah, ini adalah hasil dari apa yang sudah kita buat tadi. Kemudian setelah itu teman-teman bisa melakukan proses instalasi dengan menekan pada tombol file tersebut. Jadi hal ini tidak memungkinkan misalnya kita mencoba untuk memasukkan di Play Store karena memang dilihat dari sisi file sangat besar 64, sehingga tidak memungkinkan kita taruh atau kita upload di Play Store karena batas maksimal Play Store itu adalah 30 MB. Nah, untuk install silahkan diklik pada bagian situ, bagian filenya. Nah, ini adalah proses instalasi, silahkan diklik pada tombol install. Kita tunggu beberapa saat sampai selesai. Baru setelah itu silahkan dibuka secara langsung, dan ini adalah proses untuk melakukan verifikasi keamanan dari file yang sudah kita install. Nah, di situ ada keterangan file yang kita masukkan ini sifatnya adalah aman. Kemudian teman-teman bisa melakukan langsung uji coba dengan membukanya atau melihat langsung di bagian depan. Oke, saya coba untuk membuka secara langsung. Oke, masih pertama kali akan muncul semacam ini, namun untuk yang kedua kalinya dan selanjutnya tidak akan muncul semacam itu. Nah, ini yang sudah terinstall di dalamnya. Sekarang kita coba dilihat pada bagian bawah untuk beberapa menu atau beberapa ikon. Itu ada yang bagian sebelah kiri, itu adalah berfungsi untuk membuka semua halaman. Kalau teman-teman klik atau tekan pada tombol itu, ya, untuk melihat semua halaman one by one, satu persatu, dan kemudian kita buka sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian untuk yang di sebelahnya lagi itu adalah format daftar isi. Teman-teman bisa tekan tombol itu. Nah, ini adalah daftar isi yang nantinya akan memberi kemudahan kepada user atau anak didik kita untuk membukanya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah ikon untuk membuka secara manual melalui geser antara yang kanan maupun yang kiri. Kemudian untuk yang di sebelah kanannya lagi, tombol plus itu berfungsi untuk melakukan proses zoom in, zoom out. Jadi untuk memperjelas itu bisa ditekan pada tombol sebelah itu. Kemudian untuk yang di bagian sebelah kanan itu berfungsi untuk melihat atau untuk melakukan proses pencarian, atau bisa juga untuk dikirim ke email atau ke teman yang lain. Dan yang paling kanan sendiri select text itu juga berfungsi untuk mengcopy jika kita ingin melakukan copy paste yang ada di dalam file ini, yang ada di dalam modul ini, bisa dengan menekan tombol select text. Baik, sekarang kita coba untuk melihat pada bagian dalam melalui daftar isi. Oke, kita lihat pada bagian yang pertama, ini semuanya sudah masuk ya dan sudah aktif. Kita lihat pada bagian yang pertama, yaitu ke kosakata dalam ungkapan. Nah, untuk mengaktifkan atau untuk memanfaatkan atau untuk apa ya, untuk sebagai panduannya, jadi teman-teman bisa tinggal menekan ya untuk anak didik kita atau yang memegang file ini atau memegang aplikasi ini, tinggal melakukan proses penekanan aja. Nah, ini kan kemarin kita membuat efek zoom ya. Kemudian untuk yang di bagian bawah itu juga sempat kita bikin, jadi tinggal tekan akan keluar artinya. Jadi itu bagus untuk kosakata ya. Kemudian yang ini juga siang. Nah, sekarang kita coba untuk halaman selanjutnya, bisa hanya digeser dengan menggunakan tangan kita ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan.
Nah, di situ lihat terjemah. Kemarin juga kita sudah memasukkan terjemah dari khiwar yang ada pada bagian bawah, dan untuk membukanya teman-teman tinggal bisa menekan atau menyentuh pada kalimat lihat terjemah. Oke, otomatis terjemahannya akan keluar. Kemudian kita coba lagi untuk bagian yang lain. Nah, bagian ini kalau teman-teman lihat pada bagian atas, di situ ada ikon. Pada saat ditekan atau disentuh ikon tersebut akan keluar kuis yang kemarin juga sudah kita buat. Nah, ini adalah kuis. Kita coba untuk menjalankan kuis ini apakah sudah berjalan sesuai dengan yang sudah kita buat di app buildernya. Oke, klik tombol start. Kemudian setelah itu untuk memilih silakan diklik pada ikon yang ada di sebelah kiri. Jadi kaifa yadhab Muhammad ilal madrasah, jawabannya adalah bi al-hafilah. Silakan ditekan pada ikonnya ya, bukan pada kalimatnya, bukan pada katanya. Oke, saya lanjut ila al-madrasah. Oke, kita lanjut lagi al-lugha al-arabiyyah. Oke, kita lanjut fi al-madrasah. Kemudian kita lanjut lagi fi ayyi sa'ah fi ar-rabi'ah. Oke, kemudian kita lanjut lagi mada taf'al taknis. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah semua kuis yang sudah dikerjakan dengan baik, dan sejatinya untuk nilai Ananda adalah titik-titik itu adalah ruang kosong yang bisa kita set pada saat kita membuat atau meng-create kuis interaktif di dalamnya dengan memberikan angka atau nilai dari setiap soal yang kita buat, karena kemarin belum sempat kita bikin nilai, jadi tidak muncul angka keseluruhan dari apa yang dikerjakan. Oke, selanjutnya kita coba untuk melihat bagian lain. Nah ya, ini adalah efek zoom ya. Oke, akan keluar. Kemudian yang lain diantaranya yang kita buat kemarin juga adalah video. Kita juga sudah insert video. Kita coba untuk melihat apakah sudah aktif atau belum, atau mungkin ada yang error. Oke, sudah aktif. Kemudian selanjutnya kita lihat pada bagian audio. Nah, ini adalah audio yang juga sudah kita masukkan di bawah tag, dan untuk mendengarkannya atau mengaktifkannya silakan disentuh pada bagian ikon di bawah tag sebelah paling tengah. Baik, semuanya sudah berfungsi dengan baik sesuai dengan apa yang sudah kita set di dalam proses pembuatannya, dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan sekiranya teman-teman masih ada yang belum dipahami dalam proses pembuatan sampai pada titik akhir dalam pembuatan APK-nya dan instalasi ke dalam smartphone, boleh untuk memberikan komentar pada bagian bawah, atau teman-teman juga bisa langsung mengkontak saya. Insya Allah nanti akan saya pandu mulai dari awal sampai akhir. Dan ini saja yang bisa saya share untuk kali ini, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dalam materi-materi yang berbeda. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.